paham nggak? Tapi kalian kan tahu kan konsepnya kalau misalnya dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar, Ya. juga nggak sustain gitu loh komunitasnya. Jadi saya ngasih konteks dulu nih awal-awal. Saya ngalamin banyak banget deh. Yang Mas Dian ngalamin tuh menurut saya baru 50%-nya. Saya ngalamin lebih banyak gitu loh. Saya ngalamin lebih banyak. Jadi balik ke cerita awal ya, ada story Coach Yep, terus tiba-tiba Mas Dian di streamingnya merespon, akhirnya diajak diskusi kemarin, dan yang tadinya pasalnya pengen dihilangin, setelah diskusi akhirnya setuju bahwa pasal freeze itu tetap harus ada, benar ya, Be? Benar ya, sih kayak gitu? Sebenarnya, nah apa, kemarin tuh saya ngambil kesimpulan gampang aja. Jadi kesimpulannya itu ada dua. Sebenarnya kalau dilihat dari Coach Yep tuh, ya kan dia emang kayak agak memberatkan kalau misalkan kontrak freeze itu, karena dia bilang tuh kayak takutnya ada player yang mungkin mau apa ya, bisa dibilang cupu dan segala macam. Itu tuh nggak adil kalau dia di freeze cuma gara-gara ya itu Cupu. tadi cumpu. Ya pokoknya nggak apa ya, nggak bisa improve lah anggapannya kayak gitu. Nah, dia tuh nggak setujunya kayak gitu. Kalau misalkan player udah cupu segala macam, mending jangan di freeze. Cuma kalau dari POV-nya Mas Dean tuh, kalau yang kalau yang dari yang gue catat mah intinya gini Pak, freeze kontrak tuh tetap ada biar player tuh nggak semena-mena. Ini kayak gitu kalau mau disimpulin. Kayak Saya gitu. setuju. Makanya menambahkan sedikit kayak kalau misalnya di apa ya, intinya tuh harus ada, tetapi apa yang bikin pasal freeze itu aktif kan, Be? Paham gak sih? Ya bener Pak. Kamu, Be, misalnya di endorse, ya kan? Kan di situ kan ada hak dan kewajibannya kan, Be? Betul. Kamu ada fee, terus harus kamu wajib kayak gini. Lah kalau misalnya tiba-tiba kamu nggak mau gitu, udah di tengah jalan nih, Be, udah siap, udah tanda tangan semua segala macam, kan ada konsekuensinya kan, Be? Maksudnya karena ya pasti dirugikan pihak yang mau endorse kamu. Gitu juga menurut saya dengan kontrak player. Itu sebenarnya buat ngejagain sebenarnya. Karena kenapa? Karena ini kalau cerita pribadi dari saya, ya karena udah sering kena gocekan-gocekan dari player, Be. Iya Pak, jurusnya banyak nggak? Jurusnya banyak banget. Ya, jadi banyak. Saya ngomong kayak gini bukan karena katanya, karena saya ngalamin sendiri gitu loh. Karena saya ngalamin sendiri, akhirnya ya dijagain gitu loh sebenarnya. Dan kayaknya untuk nge-freeze gitu, kayaknya konteksnya rada salah deh. Kayak kalau nggak salah, Deden kemarin bilang di freeze, saya bilang, dan kalau mau ke tim lain ya kita tawarin, maksudnya santai-santai aja sih. Deden kayak salah lah, maksudnya ini saya juga mau meluruskan. Iya, ntar saya bilangin Pak, mumpung deket nih Pak rumahnya Pak. Samperin aja nih, Bogor bener-bener. Iya, kita bilang kayak mau trial di tempat lain nggak atau gimana gitu. Sebenarnya kita tawarin gitu loh, masukin transfer list atau gimana. Kita tuh diskusi terus gitu sebenarnya sama Deden. Saya juga nggak tahu, mungkin ke bawah hype lah. Makanya saya bilang akhirnya jadi yang kurang paham ini keselip lidah, akhirnya ke-trigger gitu. Menurut saya harus ngomong gitu loh, supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diiniin. Kayak ada beberapa player yang akhirnya kita cariin kontrak eksklusif, kita kayak Deden kita bikinin top up. Maksudnya gimana ya, Be? Saya nggak mau nanti Pape membagus-baguskan player. Kagak, makanya saya nggak mau ngomong ke arah player saya nggak mau ngomong ke player orang lain. Lebih ke arah menanggapi diskusinya kemarin kayak gimana. Kalau menurut saya nih guys, misalnya perlu ada gak kontrak freeze kayak gitu? Perlu menurut saya. Perlu ada. Tetapi penggunaannya dibatasin, di-clearin. Ya kali, Be, telat bangun di freeze kan nggak lucu. Iya, jangan di gray area kan maksudnya Pak. Ngerti gak maksud saya? Ya kali misalnya telat login misalnya di freeze. Ya kali misalnya ada yang sorry ya, berak kagak disiram, di freeze. Ngerti gak? Maksud saya gini loh. Maksud saya nggak bisa semena-mena langsung dipakai. Saya setuju gitu. Tapi bukan berarti dihilangin juga gitu.
Kalau dihilangin, ya saya pura-pura goblok aja, Be. Pura-pura Lagian- goblok, besok habis itu pindah. Lagian menurut saya Pak ya, Pura-pura kalau goblok. ngomongin freeze Pak, kalau menurut saya kayaknya lagi-lagi sih Pak, kayaknya freeze itu bakal terjadi kalau misalkan pihak manajemen sama pihak player tuh mau coba cari solusi. Nah tapi solusinya nggak nemu nih. Ya udah, Iya. alhasil keluarlah freeze itu. Lagian kalau dari pengalaman saya Pak, terutama di e-sport ya, saya juga kan dulu ya orang-orangan inilah, orang-orangan revival doang lah yang jadi ya orang-orang angkut komputer segala macam, kan udah ngeliat langsung tuh Pak. Dulu tuh kayak ngerasa sebelum ada MPL season 1 aja kayaknya gaji tuh nggak ada Pak buat player ML kan. Tuh Iya. nih, lu gaji nggak ada ya kan, lu duit dari menang turnamen segala macem. Iya. Terus ada MPL liga berjalan segala macam, ada duitnya, ada franchise league, ada standar gajinya segala macem. Maksudnya dengan adanya standar gaji kan berarti profesionalisme harusnya meningkat dong. Yang dimana playernya harus memenuhi kewajiban dia untuk ke timnya, dari timnya juga dia dapat hak gaji. Sementara tim juga memberikan fasilitas karena itu kewajiban dia, haknya ya dia ya berarti butuh playernya buat perform secara maksimal. Nah malahan Pak, menurut saya ya balik lagi berarti selain tim itu menciptakan pro player nih, atau kedepannya gue nggak jujur Pak nggak tahu nih Pak nanti siapa yang harus bekerja ya. Kalau menurut saya sih mungkin sosialisasinya aja sih, mungkin beberapa pihak-pihak tertentu yang nanti akan bikin kayak seminar segala macem yang mungkin buat targetnya anak-anak SMA, anak-anak kuliahan yang emang punya target gitu loh jadi pro player, ya mungkin diajarin cara baca kontrak segala macem contohnya. Terus profesionalisme tuh gimana sih? Apakah dengan latihan 8 jam aja tuh udah bisa dibilang profesionalisme gitu kan? Karena kan bedanya kita kan kerjanya bukan di dunia yang kantoran 9 to 5 gitu kan Pak sebenarnya. Betul. Jadi ya apakah dengan extra effort itu bisa dapetin hak yang lebih, itu kan nanti kan bisa diobrolin lah intinya. Terus pokoknya ngelihat perkembangannya nih Pak, menurut saya udah sekarang gajinya paling gede, yang menang MCRS di PH juga gajinya kalah sama di Indo. Ya mungkin kalau emang kena freeze dan segala macamnya kayak gitu, mungkin harus inget dulu kali ya kalau nggak semua orang tuh bisa ada di posisi mereka gitu Pak. Ngerti. Ya, bisa dibilang kurang bersyukur, mungkin gue setuju sih. Iya, akhirnya gini loh, maksudnya saya tuh ngelihatnya kayak seolah-olah wah semua tim e-sports tuh brengsek gitu loh. Akhirnya menzolimi player, nggak juga guys, maksudnya nggak kayak gitu loh. Itu yang kalian harus pahamin, bahwasanya kalau misalnya ya kayak Mas Dian bilang nih, kalau sampai dibuka player-playernya kesian sebenarnya. Kita tuh sebenarnya pengen ya saya setuju, kita tuh sebenarnya pengen jagain karena ada beberapa kasus itu player-playernya juga pelan-pelan akhirnya ngerti gitu, karena kan mereka masih muda ya. Jadi egonya juga masih tinggi, kadang-kadang star syndrome. Nah, yang saya takutin dari pembahasan yang liar ini adalah takutnya ada semacam pembenaran bahwa wah semua tim e-sports gini ya akhirnya nggak maju-maju kitanya gitu loh, kayak tengkar terus gitu loh. Ntar dijelek-jelekin di belakang pas lagi nongkrong diomongin, padahal lu cuma dengar satu cerita doang, satu sisi doang, belum satu sisinya yang lain lagi gitu loh. Karena kalau misalnya sampai kayak gitu ya suruh player-player yang nggak suka suruh ngomong aja gitu ke publik, pasti nanti akan di counter lagi gitu loh. Dan kalau itu di counter, coba dipikirin lagi deh, baik-baik, jangan pakai emosi, jangan pakai ini. Itu bagus gak buat si playernya sendiri gitu loh. Ngerti gak? Mindsetnya sih Pak, mindsetnya jangan sampai player ini ngerasa kalau timnya kok yang butuh gua bukan iya. Nah itu loh, ngerti gak sih? Karena kan sebenarnya mindset iya, itu yang harus dijagain juga, nggak boleh gitu loh. Jangan sampai kebalik mindsetnya. Iya, bukan kayak goblok terus di freeze, enggak ya, saya nggak terlalu suka kata-kata itu. Tapi lebih ke arah jangan pura-pura bodoh, jangan memanipulasi lah. Akhirnya kalau kayak gitu ya tim bisa ngambil tindakan yang tegas juga. Padahal kita nggak mau, Be. Ini jujur ya, kalau dari RRQ sendiri tuh kita tuh pengen semua pemain kita tuh sukses. Karena sebenarnya kalau pemain kita sukses, kita juga dapat cut-nya, Be. Kita juga dapat serpihan-serpihannya lah. Kita juga dapat sedikit benefitnya lah dari mereka sukses. Sebenarnya gitu loh. Dan kita pengen mereka maju. Ada beberapa player-player yang saya tahu yang kita kasih endorse itu kagak mau, Be. Kagak mau. Ini nggak mau, itu kagak mau. Ada mau di buyout misalnya sama tim lain, nggak mau. Ini nggak mau, ya gimana gitu, ya kan? Ya beberapa kasus pada bilang ya udah rehat aja gitu. Jadi akhirnya makanya bahasa freeze itu sebenarnya bisa diganti sama banyak hal-hal yang lain sih yang sebenarnya lebih soft. Cuman saya juga merasa ya, Be, saya juga merasa
ada beberapa oknum mungkin yang memang ngebius gitu. Kalau misalnya sampai ada kayak, wah KB lu kenapa ini bego banget gitu loh. Udah lu go freeze aja gitu loh. Kayak I don't know ya, maksudnya itu kayaknya debatable banget gitu loh. Kayaknya harus ada masalah yang lebih dari itu. Tapi kalau sampai beneran pure karena itu, I think itu juga nggak benar. Maksudnya makanya saya nggak mau belain kayak kalau ada yang kurang ajar, ada yang brengsek ya, mungkin itu harus dievaluasi gitu loh. Tetapi yang sekarang ini kan yang digoreng sama media, yang digoreng sama Clipper itu kayak seolah-olah, wah ini tim e-sports ini dagangin manusia gitu loh. Kayak Salah, guys. jadi salah ya Pak ya, jadi salah ya didengar. Iya, nggak kayak gitu. Maksudnya satu, lu perdagangan manusia, lu makan aja mungkin cuma sehari sekali gitu. Mau makan sama mati itu di tangan yang nangkep lu gitu, kasarnya. Di e-sports ya. Di e-sport abis menang, all you can eat. Iya, all you can Waduh. eat. Terus udah gitu dapat bonus, ya kan, dapat exposure dan lain-lain. Terus kasarnya ada beberapa yang saya tahu nih ya, yang saya tahu. Saya mau bantuin orang tua saya, akhirnya kontraknya masih ada dan kita punya planning banyak misalnya sama dia, akhirnya kita nggak lakuin, Be. Kita nggak lakuin, pulang, balik lagi, baru berapa bulan bantuin keluarganya misalnya. Habis itu mau masuk e-sports lagi, kita udah, ngerti gak? Kita udah keluar tenaga untuk revamp, kita udah keluar tenaga untuk apa, berantakan semuanya. Nah, maksud saya hal-hal kayak gitu loh sebenarnya yang menjadi concern saya gitu loh. Jangan sampai, ya maksudnya baiklah ke depannya jangan hati-hati di freeze bla 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 supaya jadi concern, jadi awareness. Saya setuju, tapi ini juga jadi momentum yang bagus untuk player-player baru, jangan star syndrome. Saling respect. Manajemen juga harus take care playernya, player juga harus respect sama manajemennya. Itu aja gitu. Kalau misalnya memang kelihatannya pengen pindah, ngomong baik-baik. Ini dia nih. Ngomong baik-baik. Ya kan? Ngomong baik-baik. Pape, aku kayaknya udah coba gini-gini kayak nggak bisa. Mungkin kalau ada opportunity lain, aku willing untuk coba deh. Itu enak banget, Be. Ngomongnya yang sopan gitu ya Pak ya? Iyalah, maksudnya jangan kayak tiba-tiba, aku nggak mau main kalau nggak ada romer sebelah Pak. Romer yang aku busuk gitu kan? Iya. Nggak mau ini, pokoknya mau main sama si Anu gitu loh. Aduh, main sama si Anu. Si Anunya tapi kagak bisa dibeli, gimana dong? Yang nggak mau tahu gitu loh. Sekalinya beli 1 M lebih gitu kan? Betul, review lagi bahas review, main handphone. Aduh, kan semua orang. Nah itu maksudnya hal-hal kayak gitu kan sebenarnya Be ya nggak profesional. Banyak yang nggak profesionalnya. Nah kita sama-sama lah evaluasi. Maksudnya jangan one sided, nanti tadi bilang wah perdagangan manusia, ini adalah ini, wah semua yang akhirnya apa ya? Akhirnya banyak yang pemain-pemain yang ya asal nimbrung aja buat gitu loh. Maksudnya nanti akhirnya jadi nakutin yang lain juga, padahal sebenarnya nggak kayak gitu guys. Saya setuju, maksudnya ya kalau misalnya itu jangan main asal freeze, saya setuju banget, tetapi freeze-nya harus objektif lah maksudnya. Iya, maksudnya kalau kagak ada masalah juga nggak mungkin semena-mena kayak gitu. Yang saya tekenin itu adalah ini yang jadi concern saya ya. Ini yang jadi concern saya. Kalau udah habis kontrak itu non compete. Ininya tuh ini nih. Ini saya ngomong kemarin Pak, contohnya Pak. Ya jadi contohnya tuh misalkan kontrak KB kontraknya habis Januari. Tapi ternyata misalkan mau trial, mau coba di tim lain itu nggak bisa Pak, karena katanya harus di buyout karena ternyata non compete kontrak segala macamnya itu sampai 6 bulan setelah kontrak tersebut habis kayak gitu loh Pak. Yang terakhir 1 tahun Be, gila banget. 1 tahun. Jadi, player Bapak tuh itu kan. Yang itu Pak, yang ungu. Tadi dulu Be. Ini saya tidak mengomentari. Contoh nggak ya? Contoh. Ini umum aja guys ya. Ini umum. Umum guys. Saya udah ngomongin ini Be dari beberapa season yang lalu. Yang saya ngomongin itu kemuntut. Jadi saya juga kagak tahu sih, maksudnya hal-hal kayak gini tuh sebenarnya bisa diselesaikan lebih efektif, lebih efisien di dalam ruang tertutup dengan orang-orang yang memang punya peran lebih gitu loh. Makanya hal-hal kayak gini meskipun saya ngalamin, saya nggak serta merta tiba-tiba ngomong ke publik karena pasti akan ada bahasanya kegaduhan, karena mereka tuh harus benar-benar fully ngerti konteksnya tuh apa gitu.
Ngerti gak? Kan nggak semua dapur kita harus buka gitu loh. Kayak sebuah relationship itu masa semua relationship kita dari day 1 sampai day 100 kalian harus tahu juga kan, nggak mungkin guys. Ya kan? Ya. Namanya kontrak itu juga kan pribadi gitu loh. Tetapi memang ada aturan-aturan mainnya. Saya setuju gitu. Sampai situ saya setuju. Makanya yang saya lakukan, Be, ini sumpah ya, ini yang saya lakukan. Mungkin nanti bisa ditanya sama orang Muntun. Saya ngomong ke Muntun langsung. Saya ngomong ke bosnya, saya bilang, ini kalian tolong review deh. Saya kan juga ikutin franchise league di tempat-tempat lain kan, game-game lain. Saya kasih lihat kontraknya kayak gimana. Belajar deh, saya bilang ini nggak bisa kayak gini. Saya bilang nggak bagus lah gitu loh. Dan ini maksudnya diterapin tuh bukan ke 1-2 tim, ke semua tim gitu, Be. Biar apa? Biar lebih sehat maksud saya gitu loh. Maksud saya itu doang, biar lebih sehat, biar lebih bagus gitu loh. Jadi setelah berseason katanya nih, Be, ya, ini latest update ya, katanya akan dirubah. Akan ada peraturan baru. Oke. Segera. Ya, improve terus lah maksudnya ya, kontraknya juga improve terus lah. Kontraknya improve terus. Jadi ini saya nggak tahu yang apa ya, yang GH-nya diberakin terus kagak di sor ya. Ini beda nih ya. Ini beda konteks nih. Ini yang kontraknya udah selesai nih, guys, ya. Makanya banyak banget yang brengsek tuh juga banyak, guys. Banyak banget. Jadi buat saya ngomongin yang kontraknya udah selesai. Kerjanya bagus, loyal, totalitasnya ada, nggak pernah aneh-aneh, ya kan? Ya dibayar, nggak pernah lebih, nggak pernah kurang, ya pas gitu loh. Sesuai kontrak lah pokoknya. Sesuai kontrak, ya, nggak aneh-aneh, nggak apa-apa. Udah selesai, ya harusnya dikasih kebebasan untuk pilih yang lain. Ya nggak usah di inilah. Kalau di kasus saya ada beberapa hal yang justru minta tolong, Pape, tolong cariin tim dong. Jadi kalau ada nama RRQ-nya kan jadi lebih gampang buat, ngerti gak, Be? Iya, paham. Lebih ini. Saya to be honest, Be, ya. Saya udah bilang dari kemarin-kemarin nggak pernah mau campurin rezeki orang lain apa. Enggak, saya seriusan kayak ada player yang mau cabut sekarang, udahlah, ya udah saya bantuin gitu kasarnya. Tapi ngomongnya baik-baik, proper gitu loh. Karena kenapa? Setiap pemain yang cabut itu kan saya harus cari penggantinya kan, Be. Ya pasti. Dan nyarinya kan setengah mati, Be. Betul, sebenernya. Apalagi yang kayak tiba-tiba, Pak saya nggak mau main gitu kan, takutnya kan ada kayak gitu. Nah Pak, tapi konteksnya coba Pak, saya mau tanya kan Bapak ngomong CEO kan maksudnya kalau Bapak udah level C level lah, maksudnya kan untuk desain dan segala macam kan udah terbiasa gitu loh. Ya. Kalau misalkan nih Pak ada satu player ya. Dia let's say di MPL dia udah berapa kali 2 season 3 season main gitu kan. Terus dia tiba-tiba kayak wah udah kesusul nih sama player baru kah atau mungkin orang lain gitu kan. Tapi dipindahin ke MDL dia nggak mau nih Pak. Nah opsi yang nanti Bapak berikan nih apa nih? Kalau misalkan dalam artian nih kayak mungkin player-player yang tidak ngerti kontrak atau tidak nurut sama kontrak tadi, kayak di endorse nggak mau, disuruh ini itu nggak mau, disuruh kayak ayo syuting dong bareng tim gitu, dia nggak mau juga. Itu gimana Pak? Apakah itu yang Bapak mungkin kayak concern, ini nih baru nih bisa aktif nih soal Winter tadi Pak? Nah sebenarnya Winter tadi itu saya tanyain ke anaknya mau ngapain gitu loh. Mau ngapain? Gue nggak mau tahu, gue maunya main di MPL. Gue nggak mau main di MDL. Gue kalau misalnya nggak bisa, ya gue cari tim lain. Kalau nggak ya gue rehat. Ya itu yang kita lakukan. Ada beberapa pemain yang bilang, saya mau fokus ke content creator. Ya kita bantuin. Kita bantuin bahas sama manajernya. Kita bantuin banyak hal. Kita bikinin konten dan lain-lain. Telepon lagi. Iya jadi poinnya itu tuh nggak serta-merta, wah kurang ajar, bikin saya nggak seneng, saya freeze kamu. Nah tapi itu kan berlaku untuk let's say Pak, kita realistis aja lah. Itu mungkin somehow berlaku untuk RRQ EVOS, Onyx, let's say kayak gitu kan Pak. Nah kalau seandainya Pak, misalkan dari tim-tim yang tidak disebutkan tadi ya kan, karena kan emang ya Mas Dean ada pengalamannya, kalau emang ternyata nggak compete lagi ya udah stream segala macamnya kan. Nah itu mungkin yang jadi concern kali Pak dari komunitas-komunitas itu Pak yang bertanya-tanya kayak cuma RRQ nih yang kelihatan kayak gini, cuma EVOS yang kelihatan kayak gini. Apakah dibutuhkan tuh Pak yang kayak mungkin diskusi round table yang benar-benar tertutup, jadi kayak nantinya kontrak tuh jadi ya udah benar-benar kayak fair gitu loh. Nanti freeze itu yang nggak bisa dilakukan dalam
semua hal. Contoh kayak yang kemarin kan lagi rame kan katanya nggak lolos playoff di freeze, walaupun saya jujur nggak tahu sih Pak siapa itu kan. Tapi maksudnya biar fair gitu loh Pak, biar fair Pak, biar oke lah RRQ mikirnya gini, nanti playernya mau jadi apa, kamu mau streaming, mau syuting, mau jadi bintang iklan apa kan. Tapi kan nggak semua tim punya fasilitas itu Pak, maksudnya Pak. Setuju, saya setuju. Saya setuju. Kalau untuk tim lain ya, aduh saya kagak bisa ngomong sih untuk tim lain. Tapi harusnya pertama itu misalnya oke main di tim keduanya atau tim ketiganya. Terus misalnya nggak mau, ya udah mau streaming nggak, mau bikin konten nggak gitu loh. Nggak mau di main tempat lain nggak, mau dijual nggak gitu loh. Karena ada yang tawar nih trial gini-gini. Tergantung timnya siapa, mainnya sama siapa. Ya, kalau misalnya sampai kayak gitu gimana guys? Kalau misalnya sampai kayak gitu loh. Apakah dicoba dicoba di edukasi, disosialisasi, diajak ngomong baik-baik, dinasehatin. Iya udah. Maksudnya nah konteksnya tuh seperti kayak gitu loh. Maksudnya itu yang kadang-kadang akhirnya ya udah rehat aja deh, bahasanya kayak gitu. Mungkin ya rehat aja dulu gitu loh. Tapi kan kalau misalnya dia tiba-tiba udah deal-dealan sama tim lain segala macam, ya saya selalu bilang ya ada yang mau gak, kalau mau yang ngomong ke kita gitu loh, nanti kita atur lah sesuai harga pasar gitu. Kadang-kadang kayak kayak cuman formalitas pun saya juga nggak terlalu peduli sih sebenarnya. Ya udah yang penting pemainnya bisa berkembang gitu, dan dalam tanda kutip ya maksudnya hubungannya baik-baik gitu. Ngerti. Ya puji Tuhan alhamdulillah ya RRQ sebisa mungkin ya jaga hubungan baik lah sama mantannya juga, kita jaga hubungan baik gitu loh. Ya kalau misalnya merekanya ada ada hal yang kurang berkenan, ya saya juga kagak tahu kan. Kalau nggak ngomong ke saya kan saya juga nggak tahu. Saya sih dicuekin sama beberapa itu juga banyak, cuman ya udah. Albert buktinya ya Pak ya, lancar-lancar aja Pak ya, ya kan? Iya baik-baik aja, maksudnya balik lagi jangan ayo kita hilangkan gitu, kayak gimana ya, kayak gitu. Kalian tanya nih, kan banyak nih ya talent superstar idol kalian tuh yang dapat kontrak eksklusif kan. Ya kan, Bapet ya. Nah kalau misalnya dia melanggar, dia nggak ini, terus ada konsekuensinya kan. Ada Pak. Nah kalian kesian nggak kalau sampai dia ngelanggar terus kena konsekuensi, kalian kesian nggak? Saya pengen tanya, kalau kalian lagi ngelanggar lampu merah atau apa, terus ada konsekuensinya nih, ada punishmentnya, kalian kesian nggak? Kalau kalian misalnya nggak bayar pajak nih, ya kan, dan itu kan emang kewajiban kan, itu tertulis dalam undang-undang, kalian wajib bayar pajak, terus kalian nggak bayar, ada konsekuensinya nih, kalian kesian nggak? Kesian loh, padahal tuh uang lo mereka cari, kalian kasihan. Itu dulu deh, saya pengen tanya, saya pengen ngajak kita semua nih ya, logika berpikirnya sama gak gitu loh. Padahal mah sebenarnya kalau emang itu kesalahan dari dia sendiri, ya udah itu tetap salah Pak, karena Iya, aturannya seperti itu. Tetapi kan akhirnya digoreng kan, seolah-olah kayak wah ini baik gini. Ya kan kita nggak tahu, itu urusan ente sama tim ente. Ya udah mau dibuka ya silakan dibuka gitu. Tapi are you sure gitu loh. Kalau misalnya benar pasti banyak yang bela, tapi pasti nggak mungkin serta merta abuse kayak gitu aja gitu loh. Timnya kan juga tahu kalau ini ngomong-ngomong orang kayak gimana dan lain-lain. Menurut saya nggak. Maka saya bilang dari tadi, konteksnya dari depan saya udah ngomong. Saya nggak belain A, nggak belain B, nggak belain C, nggak belain D. Tapi lebih ke arah ngajak kita semua penonton tuh untuk berpikir secara kritis. Nggak mungkin ada asap guys kalau kagak ada apinya. Lagian Pak, menurut saya mungkin nih ketika ya saya kan jujur nggak tahu ya Pak ya, saya nggak ngikutin banget siapa yang ngomong wah gue kena freeze. Tadi kan Deden nih Deden gue bilangin Pak, nanti Pak ntar Pak deket kok nih bocah nih di Bogor Pak. Nah, maksudnya kan mungkin kalau dari sudut pandang viewers kan ngelihatnya wah kok ini di freeze sama tim ini ya kan mungkin ngelihatnya kayak kesannya kasihan kan, tapi lebih kasihan lagi sih kalau misalkan sebenarnya kalian lihat big picture-nya atau kalian lihat sesuatu yang lebih besarnya. Manajemen itu tanggung jawabnya bukan cuma tanggung jawab si playernya doang, tapi dia ada tanggung jawab sama investor kan, yang namanya kontrak kan pasti Pak Ape juga pasti udah sering nih ngeliat menjaga nama baik tim. Contohnya Pak, kalau misalkan si player ini ternyata tidak bisa menjaga nama baik tim, kan ada brand-brand tertentu tuh, ada investor sponsor di baju itu kan yang ternyata nanti takutnya jadi
cerminan dari si player ini yang tindakannya tidak baik. Jadi jangan ngeliat dari satu sudut pandang, karena manajemen itu nggak cuma ngurusin playernya doang, tapi ada investor yang ngomonginnya bisnis, duit, yang tentunya kalian itu tidak bisa melihat fokusnya ke sana, tapi cuma ngelihat yang bagian ini nih. Kalian tidak melihat hutan, melainkan kalian melihat pohon. Anjay. Kelas. Gitu kali ya. Itu tadi saya setuju, makanya saya bilang tergantung konteksnya dan kata-kata sebenarnya kata-kata di freeze dan lain-lain itu sebenarnya bisa dirubah, Be. Benar Pak, benar. Sebenarnya bisa aktif, nggak dalam reserve dan lain-lain, di luar juga ada. Gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu bisa aja kita ganti, misalnya yuk kita sepakat kita ganti jadi denda ya, sebelum nanti dendanya dibayarkan. Ya dia nggak bisa ke tim manapun, sama aja kan. Iya, ya sebenarnya mungkin reminder juga kali Pak buat next pro playernya juga nih. Ya kalau emang kalian concern kayak belum bisa baca kontrak segala macam, coba ajak diskusi orangnya atau manajemennya. Pasti manajemen tuh bakal coba buat ngebacain juga buat kalian gitu loh. Kayak misalkan kalian tuh jangan cuma ngelihat gaji gede, terus fasilitas mewah segala macam atau benefit apa yang kalian kasih, tapi kalian juga harus mempertanggungjawabkan nih apa aja yang nanti bakal kalian jalankan, karena sekali kalian tanda tangan apalagi ada materai 10.000. Ya, itu hukum mengikat kalian guys, itu bahaya. Jadi kalau kalian blunder dan itu mistake kalian sendiri, even nanti kalian sewa lawyer segala macem, kalau emang bener-bener pure itu salah kalian, ya kalian tetap salah gitu loh. Hitam di atas putih itu ya sepenting itu. Makanya ini apa ya, ngelihat konteksnya dari ini saya nggak mau ngomongin ke yang lain, tapi saya kebetulan lumayan kenal dan orangnya udah ngomong kayak misalnya Isannya bilang ya karena gue emang brengsek aja gitu loh, karena emang gue semena-mena akhirnya diituin, dan anaknya pun apa mengakui, paham gak sih Be? Nggak denial, maksudnya emang diakuin gitu ya, memang itu konsekuensinya gitu loh. Makanya orang yang dalam kondisi tersebut aja udah speak up gitu loh. Jadi ya buat saya harusnya nggak perlu dijadikan sesuatu yang ini ya gitu loh. Dan kalau misalnya memang ada beberapa kontrak atau beberapa oknum tim atau apapun itulah namanya, ya sebenarnya kita bisa bahas kalau konteksnya Mobile Legends ya, ya kita bahas Muntun atau ke publisher yang bersangkutan gitu loh. Sebenarnya bisa gitu loh. Kayaknya ini aneh banget gitu loh. Kayak makanya saya bilang yang non compete itu tuh saya udah ngomongin dari 2-3 season yang lalu kalau nggak salah. 4 season yang lalu saya udah ngomong. Tapi ngomongnya saya betul, tapi saya nggak ngomong ke publik. Saya ngomongnya langsung ke Muntun. Dan semoga ya ini katanya sih ya, saya dengar ya insider, bentar lagi akan ada peraturan tentang non compete ini gitu loh. Karena buat saya kasihan sebenarnya. Iya benar. Itu karir tuh baru tuh. Iya, bukan anaknya berak nggak disiram, bukannya mau ajak berantem pelatih, nonjok temennya, bukan guys, beneran, bukan. Udah kontrak, udah clear, udah beres ya kan, udah berjuang setengah mati dan lain-lain. Ya udah pasti pengen berkarir di tempat yang lain kan, ya bisa aja berkarir di tempat yang sama, tapi mungkin ada beberapa termsnya nggak masuk gitu, kan bisa juga, dan nggak bisa dipaksa. Maka saya udah nggak mau maksa-maksa lagi. Kalau misalnya ada pemain mau keluar, ya kita cari jalan tengahnya gitu loh. Tetapi kan nggak fair juga kalau misalnya kita udah invest banyak sama pemain ini, ya kan, terus tiba-tiba diambil orang kayak gitu aja, kan pasti ada rasa kayak loh kok kayak gini gitu loh. Itu kayaknya zaman-zaman season 2 season 3 di Paramenya harusnya udah lewat gitu loh. Itu kan sebelum franchise kan Pak, yang kayak poaching dan segala macam kayak gitu. Harusnya udah lewat. Iya, makanya kita berkembang sebenarnya. Ini buat teman-teman, buat komunitas juga lah yang ada di sini, media-media, clipper, influencer yang gede-gede. Jadi bahan pembelajaran kita juga buat kritis gitu loh. Nggak mungkin tiba-tiba begini kalau nggak ada kayak gini ya. Nah itu harus fair juga gitu loh. Dan kalau misalnya Coach Siap tahu itu, saya nggak tahu ya, katanya kemarin ada nge-spill kontrak kan. Ada nge-spill kontrak, terus udah gitu memang katanya itu bermasalah. Wah kamu kenapa tidak bisa fast hand, ganti Imo, ganti Winter dan lain-lain, ini kamu, saya pecat aja kamu, bukan pecat sih, saya freeze aja kamu, udah kayak
dibahas sampai ke Muntunnya atau ke MPL-nya gitu loh ya. Mungkin ya maksud saya. Oke. Kalau konteksnya seperti itu gitu loh. Terus yang lebih kaget Pak pas saya zoom ya Pak ya, kontraknya tuh ternyata saya lebih kaget itu sih Pak sebenarnya. Lebih kaget itu sih. Takutnya tuh bisa kemana-mana gitu loh Pak arahnya Pak. Ya itu juga sensitif guys. Itu nggak boleh kontrak kayak disebar ke publik gitu. Benar. Ada aturan mainnya guys. Kalau mau di share di publik tuh biasanya pas foto sama orang yang tanda tangan tuh ya Pak ya, itu boleh di share. Tapi kontraknya tidak. Betul. Tuh itu juga hati-hati gitu. Ya penikmat drama ya, ayo makin kebakar ya makin happy kali. Tapi buat saya ngelihat gambaran yang lebih besar. Kita sebagai komunitas gitu loh. Kita sebagai komunitas image-nya seperti apa. Kalau hal-hal kayak gini sampai jadi presiden yang buruk buat kita semua kan sayang. Kita kan udah build ini kan bareng-bareng juga. Bukan cuma RRQ EVOS tapi tim-tim yang lain juga nge-build ini. Kalian juga termasuk di dalamnya kan. KB, Caster dan lain-lain. Semua tuh turut andil guys. Makanya kita pengen e-sport yang lebih baik lah. Ya kalau misalnya Coach Yap bilangnya kan ya ini buat player, setuju, tapi juga harus detail. Kalau misalnya ngomongnya cuman kayak gitu doang, pasti seolah-olah wah ini e-sportsnya brengsek gitu, manajemennya brengsek ini kayak gini-gini gitu. Padahal kan nggak kayak gitu. Iya gitu loh. Kalau mau di-clearin ya ngomong harus lengkap gitu, biar nggak banyak yang kepancing. Karena saya lihat ada banyak yang banget yang kepancing. Akhirnya bahasa human trafficking itu muncul gitu. Wah itu serem banget itu gitu loh. Konteksnya itu kan serem banget gitu. Padahal masih lu mau bantuin orang tua lu masih bisa, kayak mau makan apa juga masih bisa gitu loh. Mau dikasih kerjaan dari manajemen juga bisa sebenarnya. Endorse gitu-gitu masih ada ya Pak ya? Masih ada gitu loh. Masih ada gitu. Mau nyoba konten ini itu pasti dikasih kesempatan. Maksudnya memang nggak semua tim kayak RRQ atau apa ya. Tapi buat saya tuh pasti bisa dicari jalan tengahnya lah, yang terbaik bareng-bareng tuh kayak gimana gitu loh. Buat player dan juga buat manajemennya. Karena nggak bisa semuanya harus ada, Be. Pak, kalau nggak ada timnya juga. Kalau kayak agensi-agensi gitu, kira-kira sooner or later butuh nggak sih Pak? Kayak ya kita udah lihat lah bagaimana perkembangannya hampir di Southeast Asia aja lah, nggak usah jauh-jauh. Untuk agensi player kayak gitu, menurut Bapak butuh nggak Pak? Saya ya, kalau di sports tuh menurut saya masih belum terlalu butuh menurut saya. Menurut saya karena enggak semasif di bola, Be. Di bola itu tuh pasarnya itu satu dunia kan. Kalau di kita ya Mobile Legends yang aktif ya Filipina, Indo, Malay. Gitu loh. Terus kayak misalnya saya kan juga punya tim Valorant, beberapa kan pakai agent segala macam, itu juga potongannya lumayan gitu loh. Dan balik lagi kalau misalnya sampai ada tim, biasanya tim-tim gede tuh paling nggak mau ribut sama pemain tuh nggak mau, Be. Jadi juga lihat-lihat gitu loh. Buat apaan kayak duit kecil kayak gitu, reputasinya jadi berantakan. Karena kan pasti antar player ngomong tuh biasanya, oh gue begini. Jadi pada nggak mau join nantinya. Kalau menurut saya sih masih belum perlu, tetapi kalau misalnya ada yang pengen nanya-nanya, dulu saya sempat ditawarin kalau nggak salah sama siapa ya, sama Justin Oni kalau nggak salah ya. Pokoknya pengen bikin untuk bantuin masalah legal dan lain-lain lah antar pemain. Tapi ya balik lagi, maksudnya sekarang pun juga udah diketatin kan sama publishernya masing-masing gitu loh. Kayak ada minimum gajinya, apanya, sebenarnya itu udah bagus guys. Oh ya, by the way kita harus submit semua kontrak kita ke MPL. Oh iya bener tuh. Itu dicekin. Jadi kalau sampai liga jalan kan Pak biasanya. Betul. Jadi kalau misalnya sampai kayak Mas Dian kemarin ngomong gajinya masih kecil segala macam, nggak boleh guys. Timnya bakal kena masalah sama liganya. Jadi balik lagi, kalau kita ada concern tertentu ya kita harus sampein lah ke si yang game tersebut. Tapi bicara soal kontrak non compete itu juga debatable banget guys sebenarnya. Makanya saya termasuk sisi yang lebih pro, nggak di sports nggak ada lah kayak gitu-gituan.
Pak, kalau misalkan Mereka dibalik Pak, kalau misalkan berani. dibalik nih Pak, kalau misalkan dibalik nih Pak, kan kita kan belum terlalu tahu ya POV-nya sebenarnya. Cuma kan lagi-lagi kita kan cuma dengar-dengar aja nih Pak. Mungkin Pak Ape juga pernah dengar nih kejadiannya. Kita kilas balik deh Pak. Let's say kayak MPL season 1 Pak. MPL season 1 kan masih ada timnya G gitu kan. Yang playernya ya main-main sesuai ngobrol segala macam kayak gitu Pak. Ya. Tapi ya Bapak juga tahu mungkin kan desas-desusnya kayak gimana sih, sehingga akhirnya mereka tuh menggunakan jersey itu agak beda sama tim yang seharusnya menaungi mereka gitu loh. Nah, let's say kayak anggapannya berarti playernya baik-baik aja nih, tapi there's something wrong with management. Itu gimana tuh Pak kalau posisinya kayak gitu Pak? Kalau posisinya let's say dibalik gitu loh. Posisinya dibalik. Sebenarnya balik lagi, yang di atasnya tim tuh siapa sebenarnya? Ada dua kan, government sama yang punya IP-nya, which is yang punya gamenya. Ya harus ngomong sama mereka sebenarnya. Itu seperti apa baiknya. Kalau buat saya ya. Tapi kalau misalnya mau diiniin ke hukum ya government kan jatuhnya. Ya, government. Bisa juga sebenarnya. Kalau konteks saya sih sebenarnya ya harus disettle lah kayak gitu-gituan kayak masalah apa ya internal kayak gitu harusnya bisa disettle sendiri. Kalau kagak ya harus pakai bantuan yang lain. Kalau pakai bantuan yang lain ada dua, jalur hukum ya pemerintah, ya hukum mana ya hukum setempat lah. Yang kedua yang punya IP sebenarnya, yang bersinggungan. Sup guys, tiket lagi 1.000. Iya. Wah serius amat sih bro, enggak.